Oke, video kali ini adalah lanjutan dari video yang sebelumnya, yaitu masih tentang ramalan penjualan. Untuk kali ini, yang akan dibahas adalah metode tren matematis. Ya, ada dua, yaitu metode momen dan metode least square. Ramalan penjualan dengan menggunakan metode momen tetap akan menggunakan persamaan Y sama dengan A ditambah BX. Nah, untuk menentukan nilai A dan B akan melibatkan dua persamaan, yaitu persamaan pertama, kemudian persamaan kedua. Nah, pemberian skor 0 akan diberikan pada data pertama. Langsung saja ke latihan soal untuk menentukan ramalan penjualan dengan menggunakan metode momen. Contohnya, sebuah perusahaan yang memproduksi sepatu mengalami peningkatan penjualan secara fluktuatif dan berikut adalah tingkat penjualan dari tahun 2014 sampai 2018. Nah, yang ditanyakan adalah berapa tingkat penjualan di tahun 2019 dan tahun 2020. Nah, ini adalah penyelesaiannya ya. Dari tahun 2014 sampai dengan 2018, diketahui N-nya adalah 5. N itu adalah jumlah tahun ya. Kemudian, tingkat penjualan atau variabel Y dari 2014 sampai dengan 2018 kita jumlahkan, yaitu diperoleh jumlah sebesar 1.138.000 unit. Nah, selanjutnya tentukan skor X. Skor X untuk 0 kita tempatkan pada data pertama, yaitu 2014. Selanjutnya, diurut sesuai urutan. Ya. Setelah 0 berarti 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan sampai dengan 2018 ya. Nanti 2019 skor X-nya adalah 5 dan 2020 skor X-nya adalah 6. Kemudian untuk skor X ini dijumlahkan, yaitu 10. Ya, dari 2014 sampai 2018 skornya adalah 10. Nah, nilai variabel Y dan variabel X ya, ini dapat dimasukkan ke dalam persamaan 1, yaitu jumlah variabel Y sama dengan 5A ditambah 10B. Ini ya. Nah, ini adalah 1.138.000 sama dengan 5A ditambah 10B. Ini persamaan 1. Nah, sekarang memasuki persamaan 2. Di persamaan 2, kita lihat di sini harus ada penambahan kolom, ya, yaitu kolom XY, X dikali Y, dan kolom X kuadrat, atau X dikali X. Nah, jumlah XY ini 2.567.000 dan X kuadrat 30 dimasukkan ke dalam persamaan 2. Nah, ini setelah dimasukkan, maka angkanya adalah 2.567.000 sama dengan 10A ditambah 30B. Ini ya, masukin angkanya. Dari dua persamaan ini, yaitu persamaan 1 dan 2, kita dapat mengetahui nilai A dan B. Untuk menentukan nilai A dan B, langkah pertama, salah satunya adalah harus ada dieliminasi. Apakah itu yang dieliminasi A atau B? Pada contoh kali ini, saya akan mengeliminasi A. Nah, di mana di persamaan 1, A-nya itu koefisiennya 5. Sedangkan di persamaan 2, 10. Nah, untuk mengeliminasi itu harus disamakan dulu. Nah, untuk persamaan 1, kita samakan A-nya. Nah, seperti ini. Angka ini diperoleh dari 2.276 diperoleh dari 1.138.000 dikali 2. Kemudian 10A diperoleh dari 5A dikali 2. Kemudian 20B diperoleh dari 10B dikali 2. Nah, semuanya dikali 2 ya.
Kita lihat di sini nilai A atau koefisien A dengan di persamaan 1 dengan di persamaan 2 itu sudah sama, ya. Dimana di persamaan 2 pun sekarang nilainya, nah ini, di persamaan 2 pun nilainya adalah 10A. Nah ini nilai ini, karena sudah sama, ini dapat dieliminasi, artinya dapat dikurangkan. Nah ini, dapat dikurangkan, kita coret. Nah, kemudian selain itu, untuk yang B pun sama. 20B dikurangi 30B, yaitu minus 10B. Nah, untuk jumlahnya pun sama. 2.276.000 dikurangi 2.567.000 sama dengan minus 291.000. Dari sini B-nya dapat diketahui ya dengan cara minus 291.000 dibagi minus 10 atau hasilnya adalah 29.100. Nah, setelah nilai B-nya diketahui, yaitu 29.100, maka kita dapat menentukan nilai A dengan cara memasukkan nilai B ke persamaan. Ini bebas, mau persamaan 1 atau persamaan 2. Nah, saya coba memasukkan ke persamaan 1 ya. Nah, ini persamaan 1. Kita coba masukkan. 2.276.000 sama dengan 10A ditambah 20 dikali 29.100. Nah, sehingga 2.276.000 sama dengan 10A ditambah 582.000. Nah, ini adalah hasil perkalian 20 dikali 29.100. Nah, kemudian, nah ini untuk menentukan nilai A-nya, maka 582.000-nya pindah posisi menjadi minus, dan maka diperoleh nilai A sebesar 169.400. Oke. Nah, nilai A dan B sudah diketahui, maka dapat dimasukkan ke dalam persamaan Y sama dengan A ditambah BX. Untuk A-nya 169.400 dan B-nya adalah 29.100. Nah, dari persamaan ini, kita dapat menghitung sales forecasting 2019. Nah, tentunya kita harus tahu dulu untuk skor X-nya. Nah, terakhir di tabel sebelumnya, ya di slide sebelumnya, X 2018 itu adalah 4. Berarti untuk 2019 skor X-nya adalah 5. Nah, seperti ini. Sehingga dihasilkan Y-nya adalah 314.900. Begitupun tahun 2020, ya, skor X-nya adalah 6. Sehingga diperoleh Y-nya adalah 344.000 unit. Nah, kalau lamaran penjualan dengan metode least square, ya, masih tetap menggunakan persamaan Y sama dengan A ditambah BX. Cuman ini lebih gampang ya, karena nilai A-nya itu dapat diketahui melalui rumus jumlah Y dibagi N. Kemudian nilai B-nya dapat diketahui dengan jumlah XY dibagi jumlah X kuadrat. Ya. Nah, penentuan skor X-nya di sini, untuk data genap, skor X-nya itu tidak melibatkan angka 0. Ya, 1, 3, 5, atau sebelumnya minus 1, minus 3, minus 5, dan seterusnya. Kemudian untuk data genap, baru di sini akan melibatkan angka 0, yaitu letaknya di tengah-tengah data. Ya, kita lihat contohnya. Oke. Contoh perhitungan dengan menggunakan metode least square. Nah, contohnya adalah sebuah perusahaan ingin membuat forecast penjualan untuk beberapa tahun mendatang dengan menggambarkan garis tren. Data penjualan tahun-tahun terakhir adalah sebagai berikut. Nah, dari 2014 sampai dengan 2018 inilah datanya. Kemudian dari data ini kita buatkan tabel ya.
Nah, kita lihat di sini, untuk data penjualan atau variabel Y, selama 5 tahun jumlahnya adalah 13.150 unit. Nah, selanjutnya kita tentukan skor X-nya, ya. Karena ini datanya ganjil, maka akan melibatkan skor 0, yaitu di data tengah. Ini ya, data tengah. Di sini. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita memerlukan kolom X kuadrat. Ya, kemudian X kuadrat itu dijumlahkan, yaitu jumlahnya adalah 10. Ya. Jangan lupa X juga dijumlahkan, ini 0. Nah, selanjutnya adalah diperlukan kolom XY atau X dikali Y, ya. Sehingga totalnya itu adalah 1.500. Ini ya. Setelah dibuatkan tabel seperti ini, maka dapat diketahui jumlah variabel Y yaitu 13.150. Kemudian X kuadratnya 10. Kemudian XY-nya adalah 1.500. Nah, dari total ini, maka kita dapat menentukan nilai A dan B. Oke, untuk nilai A, dapat menggunakan rumus jumlah Y dibagi N. Ya, jumlah Y dibagi N, N-nya itu adalah jumlah tahun ya, berarti kalau di sini berarti 5. Ya, dari 2014 sampai 2017. Sehingga diperoleh 13.150 dibagi 5 dan hasilnya adalah 2.630. Ini ya. Nah, selanjutnya tentukan nilai B. Oke. B menggunakan rumus jumlah XY dibagi jumlah X kuadrat ya. Yaitu 1.500 dibagi 10 sehingga diperoleh nilai 150. Nah, setelah A dan B-nya diketahui, maka dapat dimasukkan ke dalam persamaan. Yaitu Y sama dengan A ditambah BX, ya, atau Y sama dengan 2.630 ditambah 150X. Nah, dari persamaan ini, kita dapat mengetahui forecasting tahun 2019 dan 2020 ya. Kita lihat untuk 2019 ya, masukkan persamaannya dengan skor X-nya adalah 3 untuk 2019 ya, karena di sini kan berurut kan 1 2, maka 2019 adalah 3. Nah, sehingga diperoleh nilai Y-nya adalah 3080. Begitupun 2020, maka dapat diperoleh. Nah, ini. Nah, untuk skor X-nya, yaitu 4. Ya, berurutan dari, yang ini kan 3 kan? Nah, berarti skor X di 2020 itu 4. Maka dapat diperoleh nilai Y-nya adalah 3.230.